Injil banyak diceritakan bagaimana Yesua mengajar Torah, ya. Dan bukan hanya mengajar, tetapi Yesua juga menggenapi Torah. Kalau Yesua menggenapi Torah, maka kita sebagai murid-muridnya juga dirancang untuk menggenapi Torah juga. Orang-orang Yahudi begitu lama ya berusaha untuk menggenapi Torah. Tetapi di abad pertama Yesua mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menggenapi Torah. Jadi melakukan Torah dengan menggenapi Torah itu sesuatu yang berbeda nilainya. Orang Israel diajar Torah secara lisan maupun secara tulisan, ya literal, sejak di padang gurun. Secara praktek juga dalam bentuk penyembahan. Nah, di dalam penyembahan itu juga ada proses belajar. Proses pemuridan ketika mereka menjalankan ritual. Jadi ritual itu yang diajarkan dalam Torah bukan sekedar prosesi, ya. Tetapi ritual yang diajarkan oleh Hashem itu proses yang disebut learning by doing, ya. Jadi mempelajari dengan melakukannya. Itulah yang dilakukan. Berabad-abad bangsa itu diajar. Dan Hashem adalah gurunya. Proses pembelajaran itu dipercayakan kepada para imam. Kepada orang-orang bijak. Untuk mewujudkan satu kehidupan peradaban ya di dalam kebenaran dan keadilan. Tujuan dari Torah itu adalah menghasilkan sedekah. Nah, sedekah inilah yang dikejar, ya, yang diupayakan untuk diwujudkan. Tetapi sedekah itu tidak mencapai tujuannya yang maksimal karena terhambat oleh keadaan daging. Daging Yahudi dengan daging bangsa-bangsa berbeda, ya, berbeda. Kalau kita lihat sejarahnya. Tetapi daging orang-orang Yahudi dengan daging bangsa-bangsa itu dikuasai oleh dua hukum. Satu-satunya yang menyebutkan dua hukum ini adalah Rabi Saul, Rasul Paulus, ya. Rabi yang dipanggil menjadi Rasul Hamasyah, ya, atas kehendak hak Elohim. Nah, Rabi Saul ini mengatakan bahwa daging ini dikuasai oleh Torat dosa dan Torat maut. Nah, mungkin baru kedengeran ya. Ada Torat dosa, ada Torat maut. Torat dosa dan Torat maut itu diterjemahkan oleh lembaga Alkitab menjadi hukum dosa dan hukum maut. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Roma, ya, pasal 8, di situ ada. Kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi di dalam versi Ibrani ditulisnya Torat dosa atau Torat dosa-dosa dan Torat maut. Jadi ada Torat yang menghasilkan dosa dan ada Torat yang menghasilkan maut. Dan itu bergerak di dalam daging kita. Di dalam daging Yahudi maupun di dalam daging non-Yahudi. Di dalam daging orang Ibrani maupun dalam daging bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu disingkapkan oleh Paulus. Hal itu baru Paulus bisa ungkapkan setelah Paulus itu mengenal Yesua. Setelah berjumpa dengan Yesua, dia menerima mandat, dia menerima tugas untuk mengajarkan Taurat yang benar kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Taurat yang benar itu di dalam
kitab suci, di dalam kitab Amsal disebut Torat kasih karunia. Jadi Torat dan kasih karunia itu tidak berseberangan. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa anak-anak menerima Torat kasih karunia itu dari ibunya. Wanita bijak itu memberikan Torat kasih karunia kepada putra-putranya. Ada Torat yang dikelola dengan sistem rabbinik, ya. Ada Torat yang dikelola dalam tuntunan roh. Itu beda. Tapi bukan berarti Torat rabbinik itu sesuatu yang salah. Hanya tidak mencapai tingkat pengertian yang sebenarnya saja. Gitu. Artinya terbatasi oleh dosa. Itulah sebabnya Bapak ya Hasem itu mengutus putranya untuk mentahirkan dosa supaya Taurat itu bisa dilakukan dengan benar. Dan Taurat yang dilakukan dengan benar itu adalah Taurat yang dilakukan dalam tuntunan roh Taurat, ya. Roh Taurat ini di dalam kitab suci disebut Ruach Elohim. Jadi ketika murid-murid itu sudah belajar Taurat dan belajar di dalam Yesua, ya, lalu Yesua tahirkan dengan darahnya, maka Roh Elohim itu diberikan pada hari raya Shavuot. Nah, itu akan dijalani dengan kuasa, ya. Dalam tuntunan roh. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menggenapi Taurat. Kita masih bingung memang dengan Taurat ini ya. Karena kita diajarkan bahwa Taurat itu hukum Yahudi gitu. Bukan. Sebelum ada orang Yahudi, sebelum ada orang Israel, Taurat sudah ada gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa itu adalah Taurat itu adalah Yudaism gitu. Enggak ya. Sebelum ada Yudaism, Taurat sudah ada. Abraham menjalani imannya itu dalam Taurat yang benar. Kalau tidak benar, Abraham tidak akan disebut bapak orang beriman gitu. Jadi tidak bisa dibentur-benturkan antara Taurat dengan iman, Taurat dengan kasih karunia, ya. Tapi Taurat itu dan kasih karunia itu berasal dari Elohim yang sama. Hanya dikomunikasikannya melalui pribadi yang berbeda. Kalau Taurat itu melalui Musa, kalau kasih karunia dan kebenaran itu melalui Yesua gitu. Tapi dua-duanya perlu, ya. Kita tidak bisa menjalankan kasih karunia tanpa Taurat. Taurat pun tidak akan tercapai tujuannya tanpa kasih karunia. Itu yang saya temukan setelah saya menggeluti surat-surat Paulus ya. Mungkin hari ini kita tidak bisa mencerna dengan cepat ya, tapi itu akan perlahan-lahan Roh Elohim akan menyingkapkannya secara pribadi ya.